Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya, biar nanti lebih cepat. Sampai detik ini dari 7 pembiasaan yang tadi kita bahas, Bapak Ibu sudah melakukan berapa? Bapak Ibu sendiri. 1, bangun pagi, beneran nggak kesiangan? Nah, olahraga iya apa enggak? Tapi kalau saya lihat dari tadi Bapak Ibu semuanya olahraga mulut. Enggak. Olahraganya belum, berarti bangun pagi terus beribadah, terus bermasyarakat, hari ini bermasyarakat, terus apa mana? Kemana belajar? Ya toh sinau? Yang belakang tadi harus membaca toh di tembok? Iya. Makan bergizi. Kawan-kawan jenengan tadi dikasih makan bergizi ya? Biasanya kalau di sekolah kan makan tapi yang bergizi. Oh, ya. Berarti tinggal nanti tidur cepat ya. Oh, pulang cepat dulu. Pokoknya saya janji nanti ada mobil plat merah datang jangan langsung pulang Pak gitu ya. Selesai nggak selesai dia langsung bilang pulang Pak gitu nanti. Ya. Jadi pokoknya janjinya mobil plat merah datang kita pulang cepat gitu ya. Jenengan ini dari jam 1 sudah mulur 20 menit. Ya kan? Nah ini 20 menit sudah. Padahal kalau saya udah tak hitung ini 20 menit dikalikan 1 menit itu 25.000. Yo berapa itu? Ketemunya berapa Bu Anu Rek? Nah 500 yen nono. Nah yuk Bapak Ibu kita mulai masuk pada materi esensial. Nah sekarang kita akan berbicara hati ke hati. Oh, hati ke hati. Tadi masih lebih enggak ininya jujur? Masih lebih apa habis? Ya lebih juga Bali. Iya, kayak nanti kurang bahaya. Ya. Silakan yang merasa duduk di paling depan, ambil ini lagi. Oh itu masih? Ya dibagikan Pak. Di paling depan. Di paling depan. Ambil lagi nih Mbak Lilis. Saya tuh gak bisa manggil Bu Lilis ya, mohon maaf. Anu kecil. Iya, arti panggil Bu itu yang kayak burit gitulah. Gak Pak, ketemu saya dulu masuk ngurus, yakin saya kaget tadi. Burit dari tambah gede gitu. Oh, iya betul. Ini model saya ya, saya diduga wongnya, Pak Darsono kenal. Wong yang lain, Pak Darsono merasa teman dulu ya burit gitu ya. Saya tuh orangnya di mana-mana sama ya Bu, yang baru ketemu saya. Jadi Bu Paricem, Pak Darsono itu sapal dengan saya. Saya nggak bisa basa-basi, kalau ngomong apa adanya, oke? Jadi jangan dihujat nanti. Ya, siapkan dulu ini, yang belum pegang siapa? Yang belum pegang ini satu-satu, oke? Atau 2 boleh. Pegang ini dulu. Nah. Masih kurang. Dibagikan dulu satu-satu. Nulisnya apa kok Pak kitab ya? 5 yang kok ditulisi. Sing ada 5-nya aja ditulisi gitu. Ini Pak Kitab, terima kasih yang hijau. Yang ditulisnya nggak ada 5-nya. Ya, sudah siap semuanya? Apa yang mau ditulis? Ya, mohon maaf ya ini saya cabut dulu. Ya, mipil. Sesi curhat kedua. Jangan nulis dulu, belum ada soalnya. Moro-moro tulis jawaban. Orang di TKI wis jawab. Jangan dulu. Cerdas, orang dikasih pertanyaan soal jawabannya. Baik Bapak Ibu, kalau sudah semuanya silakan tulis nama SD-nya seperti tadi. Nah, hari ini nggak boleh salah pasangan dan nanti ketahuan yang minggat siapa, nanti kan cuma 1 di sini. Aja kok saya SD minggat kabeh. Wes wae Bu Paricem nanti yang absen kelihatan. Jadi Bapak Ibu dalam kayak gini, kegiatan kayak gini tuh saya nggak perlu absen siapa yang pulang, itu nggak perlu. Lewat kegiatan kayak gini udah kelihatan nanti SD-nya sing hilang nanti gitu. Ya, kita mulai Bapak Ibu. Di materi parenting ini nanti kita akan diskusi ya. Bapak Ibu nanti banyak bertanya boleh, nggak apa-apa. Jadi
Bapak Ibu sekarang adalah sebagai orang tua dulu. Jangan punya putra. Yang belum menikah anggap saja hampir punya anak. Nikah. Jadi besok kalau punya anak itu mau sekolah yang kayak apa? Pertanyaan pertama adalah Bapak Ibu, ungkapkan harapan Anda sebagai orang tua nih. Lepas jenengan bukan sebagai guru. Pokoknya jenengan murni sebagai orang tua anak yang sekolah. Kalaupun jenengan anak yang lulus kuliah, ya anggap saja anak dua anak maning. Ketika menyekolahkan anak di sekolah tersebut, kepengen itu sekolahnya bagaimana? Ketika jenengan ingin menyekolahkan anak di situ, sekolah yang bagaimana yang Anda inginkan? Ditulis silakan. Oke. Oh belum dikasih ya Allah. Rohani kepripun. Kali ini ibu sudah pulau masih banyak. Iya. Ya. Dituliskan silakan. Kalau kurang satu lembar ambil lagi boleh di sini. Jadi ini adalah harapan Anda sebagai orang tua kepingin menyalahkan anak di sekolah tersebut itu seperti apa harapan jenengan? Sekolah yang bagaimana yang panjangan impi-impikan? Sing gurune ramah, apa sing sekolah bersih atau apa terserah jenengan. Tuliskan apapun itu. Jenengan sebagai orang tua. Pokoknya lupakan sebagai guru. Ora penting mau jenengan di sekolah kotor apa kayak apa orang peduli. Seperti jenengan sebagai orang tua murni harapan untuk menyekolahkan anak. Jadi silahkan ditulis ya. Boleh dipenuhi kertasnya boleh. Ya. Kasih nama SD di atasnya biar nanti mudah untuk Bu Parijem absen yang sudah gak ada SD-nya siapa di sini. Mau jojo nasi SD-nya hilang Bu Parijem. Nah, ini fikih ilham dorong tekan ini mana ini? Iya, orang tak jewer. SD, nama SD. Masih hafal SD-nya apa? Si. Nah, yang sudah silahkan tempelkan di depan sini. Nanti kalau nempel kok nggak mau nempel, nyobek ini untuk ditempelkan. Biasa. Nyobek ini kertas solasi untuk nempelnya. Kalau yang ditempelkan jatuh. Silakan Pak, yang sudah ditempelkan. Ya, juara 1 Pak Joko. Sip. Jadi soal Swida. Pak, TKP Garis Swida gimana kabarnya Pak? Pindah relokasi nggak TKP Garis Swida? Masih bisa ya? Oh iya. Oh iya. Kalau TK-nya mana? TKP Geri masih di situ ya? Iya. Iya. Ya dihormati Pak. Saya kan dulunya ngurusi yayasan PGRI. Silahkan. Tolong cari temannya ya. SD Swidap di sini SD Negeri 1. Tolong cari temannya, jangan sampai berbeda. Dari SD mana? Cari Pak SD 2 Penampungan. Oh belum ada dengan sendiri. Ya dijejer-jejerakan. Oke. Ya, tolong siapkan kertas 1 lembar lagi. Nanti untuk pertanyaan nomor 2. Ini ada 2 pertanyaan. Ambil lagi yang merasa sudah nanti ambil di sini ya kertasnya silakan. Dibagi teman-teman ya. Dibagikan lagi yang sudah ngambil nanti dibagikan kertasnya. Ya, cari temannya di mana SD-nya. Ini SD 1 Swita sudah ketemu pasangannya. Pak Sari sudah ketemu pasangannya. Bapak Nansar. Ambil 1 lembar lagi, silakan. Ambil 1 lembar lagi. Tanyakan Bu. Iya.
Sudah siapkan satu lembar lagi? Sudah siap? Ini Mas. Oh, berapa? Ya. Siapkan satu lembar lagi. Mencet. Satu lembar lagi. Ya, siapkan satu lembar lagi. Ya, temannya dikasih dulu. Satu lembar lagi silakan. Siapkan. Berapa? Oke, sisa. Ya. Apa yang belum lagi? Siap. Pertanyaan kedua. Itu bekasnya masih ada tadi. Tolong yang lebih dikasihkan temannya. Insya Allah masih cukup. SDN 1 Dauhan. Ini SDN 1 PNG itu mana? Oh, PNG Koyoga, gambar itu PNG. Dauhan. Ini dauhan sendirian, memang satu dauhan. Oh, SDN 1 Penanggungan ada 2. Enggak, maksudnya SDN 1 Penanggungan berangkat 2. Sudah semuanya Bapak Ibu selesai yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yuk, ini juga harus jawab dengan jujur ya. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah kondisi sekolah Anda saat ini sudah memenuhi harapan yang Anda ungkapkan? Saya ini dari wong wali murid double dari guru. Saya ini jujur jawabannya sebagai guru dan kepala sekolah. Wali murid itu anggap saja orang lain yang tadi. Yang tadi jawaban tadi anggap saja orang lain. Jadi jenengan sekarang jawabnya jujur sebagai kepala sekolah dan guru. Silakan dijawab. Ayo. Nanti biar yang menghakimi netizen, agar si goro ketahuan. Jawabannya jangan hasil dari bertanya ke teman, tapi jawaban sendiri-sendiri. Dari menurut dengan sudah apa belum ya SDN aku itu. Jangan. Jawab sendiri. Dan gurunya nggak usah terpengaruh. Ini nggak akan mempengaruhi rapat pendidikan. Tenang saja, aman. Ini sesi curhat, tenang saja. Yo, jawab saja yang jujur. Ya, usul dari Pak Yato boleh dikasih persentase 50% memenuhi harapan, 75% memenuhi harapan. Tempelkan di dekat SD-nya, silakan.
silakan. Isolasi. Ya, belum melihat apa. Ya, yang penting jangan harap-harap cemas katanya. Jadi secara tidak langsung itu Bapak Ibu masuk jebakan Batman ya. Ya. Jangan ragu-ragu, tempelkan dengan mantap. Ya. Kalau yang dua kasih solasi nggak apa-apa, silakan. Ditempelkan di kertasnya juga boleh, jadinya nanti berurutan. Ya. Saya akan mencari dua testimoni. Yang satu adalah yang sesuai harapan, yang kedua yang tidak sesuai harapan. Yang 50% atau 70% juga akan saya cari. Sudah? Iya. Oh, ragu-ragu. Nah, ditempelkan di situ betul. Nah, oke. Oke. Ini Mas, belum ketemu. SD mana? Ya. Ini ada yang belum bisa menemukan SD. Bab 1 menemukan SD ini. Boleh Mas? Nanti ketemu orang Bali. Ya. SD berapa? Dabuhan di sini Mas, tadi Mas Dabuhan. Nih, yang sini mana Dabuhan? Dabuhan, nanti nempel di sini. Oke. Dan ternyata tulisannya Mas Catur itu berubah-ubah. Ya. Tandanya nggak konsisten ini. Tapi sudah berkeluarga, Mas Catur. Sudah berkeluarga. Oh iya. Aman kalau sudah berkeluarga. Tak kira belum. Bapak Ibu, dari pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 yang jawabannya belum angkat tangan. Yang jawabannya belum angkat tangan. Oke. Yang jawabannya sudah angkat tangan. Yang jawabannya tidak sudah, tidak belum alias ragu-ragu angkat tangan. Persentase. Yuk, saya akan memanggil dari SD. Sebentar sih. Yang disiplin dalam segala sama di karakter. Belum. SDN 1 SDN Kasimbar. Satu Pak, Kasimbar. Ya, silakan maju ibu gurunya sama ibu kepala sekolah apa bapak kepala sekolah? Ibu. Ya. Oh, jejeran. Ya sini. Oh, sini. Ini konfliknya Bu. Ya. Sini tengah Bu. Oke. Ya. Jangan jauh-jauh sini. Nah, di sini apa Bang? Iya. Coba dibaca dari SD 1 Dawan, harapannya Bu siapa apa? Baca. Kasimbar mau Dawan maning. Kasimbar. Tadi di mana Kasimbar ini nih? Iya. Harapannya yang satu. Dibaca. Sekolah ya. Sekolah yang disiplin dalam segala hal. Ya. Terus lagi. Yang harapannya adalah sekolah yang nyaman, bersih dan kondusif. Ya. Sekarang yang disiplin dalam segala hal sinten? Jenengan apa Ibu nih? Ya, jawabannya maksudnya gimana disiplin dalam segala hal? Bisa dijelaskan Bapak ini? Sebagai orang tua loh, sebagai orang tua. Sebagai orang tua. Saatnya jam masuk. Iya. Istirahatnya tidak terlalu lama. Iya. Terus? Oke. Terus, Bu Dewi. Harapannya apa tadi Bu Dewi? Ya, di sekolah yang bersih, nyaman, kondusif. Berarti nyaman, kondusif. Iya. Sekarang sekolah yang jenengan ini yang disiplin belum, jawab Ibu. Belum. Berarti gimana? Sekolahnya jenengan gimana? Kurang di mana disiplinnya? Istirahatnya kalau istirahat masih molor. Oh, molor. Itu sekolahnya siapa?
Iya, terus sama lagi yang belum disiplin namanya. Gak apa-apa, ini kan sesi curhat. Kan hanya berdua doang, nanti satu sekolah jangan cerita. Jangan nggak usah cerita. Enggak, bukan masalah satu kecamatan, dengan sekolah. Ya kan sekolah kan satu sekolah cuma berdua. Nanti tolong ya yang lain jangan cerita-cerita teman yang satu sekolah ya. Gak apa-apa Bu, ayo cerita, ini diskusi. Gak apa-apa, yang selama ini ada itu namanya refleksi. Gak apa-apa. Yuk, apalagi yang menurut Ibu belum bisa. Tadi istirahatnya belum disiplin, molor-molor. Terus kalau masuk sudah disiplin. Sudah. Pulang sangat disiplin. Pulang sangat disiplin. Iya. Jadi harapan Ibu kalau Ibu jadi orang tua sekolah disiplin. Lah, kira-kira Ibu kepinginnya bagaimana besok untuk sekolahnya? Mau diapakan? Mau dibongkar atau mau dipindah? Garis tawon. Ya, gimana? Ayo Bu, cerita. Kepingin. Ya, maunya meningkatkan kedisiplinan. Yang nggak disiplin itu ketika istirahat itu muridnya atau gurunya? Dua-duanya. Iya, termasuk saya juga ya. Bel juga nggak mendengarkan, masih asik main di lapangan. Oh, belnya bunyinya apa Bu kalau boleh tahu? Ya, Yang gimana bunyinya gimana? masih tetek. Oh masih tetet. Bener, muridnya nggak tahu. Tetet itu ambigu. Iya kan? Nggak ada bunyinya kan? Iya, kalau besok kalau boleh usul, belnya diganti rekaman Ibu. Masuk, masuk, gitu. Nanti beda Bu, coba sih. Kalau nggak percaya, masuk, gitu ya. Iya. Intermezzo ya Bu kan. Sekarang Bu Dewi. Silakan Bu Dewi, karena Bu Dewi tadi mengharapkan sekolahnya bersih, terus nyaman dan kondusif. Menurut Ibu sekolahnya bagaimana sekarang? Ya, kalau untuk kebersihan Nah, itu kita masih kesulitan untuk mengendalikan anak dalam membuang sampah pada tempatnya. Terutama sama setelah jajan. Iya. Ya, terus Terus untuk kondusif ya kadang-kadang yang namanya anak ya kadang-kadang berbengkak, nggak mungkin rukun terus seperti itu yang masih belum sesuai. oh, Bu Guru ini kondusif kok, aman. Ya. Nah, berarti kan sekolah impiannya Bu Dewi dengan kondisi sekolahnya Bu Dewi ternyata belum sesuai. Belum. Nah, Bu Dewi saat sebagai orang tua kepingin sekolahnya nyaman, kondusif, bersih. Lah, sebagai Bu Dewi, ketika ada orang tua, misalnya ini tulisan orang tua wali muridnya Bu Dewi, harus bagaimana Bu Dewi nanti? Ya, kita membuat aturan untuk mungkin dikenakan sanksi atau bagaimana untuk anak yang membuang sampah sembarangan seperti itu. Iya, besok pulang dari sini dipraktekkan ya. Iya. Iya. Belnya diganti Bu, masuk. Masuk. Iya, Bu sama? Oh, Bu Nurul, SD Kasimba. Oh iya. Tepuk tangan untuk Bu Nurul dan Bu Dewi. Terima kasih gitu. Tenang Bu, rapat pendidikannya nggak berubah Bu, aman Bu, nggak usah khawatir. Selanjutnya, saya tak yang iya, saya ingin aneh. Ini ada sesuatu yang aneh. SDN 1 Bantar. Iya, SDN 1 Bantar. Kayaknya ini satu orang deh. Hah? Oh, Bu Sofi Jengke. Bapak, silakan Bapak. Sudah mulai dingin Pak? Oh iya. Mulai dingin. Berarti tandanya saya memang gemuk ya, belum merasa dingin. Pak, Cinta? Toto Sumarsono. Iya, Pak Toto. Asli namanya siapa? Saya aslinya Banjarnegara, kelahiran Banjar, Iya. tapi di Bantar. Oh, Bantar ya. Tadi punya Bantar. Ini ya Pak, yang saya baca mana tadi ya? Ini. Sekolah yang berkualitas sesuai apa Pak? Standar pendidikan. Menurut Bapak itu seperti apa sih Pak standar pendidikan? Gimana sekolah yang berkualitas itu? Ceritakan. Ya. Bapak. Sekolah yang berkualitas menurut saya itu sesuai dengan standar pendidikan. Standar pendidikan itu sesuai dengan tujuan pemerintah. Dari standar isi, standar 8 standar menurut saya yang tahu begitu. Tidak perlu saya sebutkan. Bagaimana? Ya. Terus menurut Bapak sudah katanya ya Bantar ya? Sudah, ya. Tenaga pendidiknya gimana? Sudah kompetensinya itu sudah sarjana pendidikan semuanya. Sudah. Sarjana pendidikan. Iya. Iya. Terus lengkap tenaganya. Tenaganya lengkap Lengkap. dan sudah terakreditasi. Ya. Kebetulan ya B berarti kan yang berkualitas.
Sudah? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Toto. Luar biasa. Saya ingin cari yang agak jauh lagi. Oke, SDN 1 Pandansari. Pandansari. Oh, Pak Ida. Sama gurunya ada, Pak? Dipanggil Pak gurunya. Pak Kidam, mana gurunya Pak Kidam? Pandansari 1, SDN 1 Pandansari. Mau yang ibu apa yang bapak? Gimana? Mau yang ibu apa yang bapak? Dua. Oh, dua. Ada yang di aku dua. Ya, sing aja mas sekolah. Oh, ibunya. Ini Mbak atau Ibu, Pak? Oh, Ibu. Makanya kalau Mbak berarti masih single, kalau Ibu sudah menikah gitu. Iya. Sudah ibu. Ya, silakan Bu dipegang. Ya. Dibaca dulu harapannya Aziz. Kayak apa sih? Oh, ini kepala sekolah Puan. Tadi yang jawab Pak Bowo saja, jangan pakai. Ya. Iya Mas Bowo. Ya. Ya, silakan dibaca dulu. Yang tulis Pak Bowo, mana yang tulis? Ya, harapannya bagaimana? Kalau Pak Bowo sebagai orang tua. Untuk harapannya adalah sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif, serta perlengkapan yang memadai. Perlengkapan yang memadai. Perlengkapan yang memadai. Ya, oke. Memadai. Sekarang kita satu persatu dari Pak Bowo. Sekolahnya sudah memenuhi apa belum? Sudah. Sudah. Pandansari berarti alat-alat apa pun lengkap. Belum lengkap semua, tapi insya Allah sudah ada. Iya. Ya, contohnya apa? Fasilitas apa yang menurut Pak Bowo sudah memenuhi harapan? Kalau menurut saya di fasilitas olahraganya sih, Pak. Karena kan berkaitan dengan olahraga, jadi fasilitas olahraganya insya Allah sudah memenuhi. Oke, ya oke. Lanjut Bu Sina. Cici, Oh, Bu Sina. Dari buat dari Tegal ya. Batang, Nah, kalau yang di sana Cici Tegal, padahal bukan asli Tegal, tapi Cici Tegal. Jangan Batang. ya, Batang gimana? Batangnya Reban, Kecamatan Kalau Reban. teman saya pikirkan ini. Oke. Ya, silakan dibacakan. Sebagai wali murid, saya ingin sekolahan bisa memberikan rasa aman, nyaman, dan membuat anak saya bahagia. Guru-gurunya ramah, perhatian, dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Anaknya menjadi soleh dan pintar. Terus sekolah jenengan sudah memenuhi harapan apa belum? Insya Allah berusaha memenuhi, Pak. Saya tanya sudah apa belum? Bukan masalah. Sudah, kadang-kadang. Sudah, Pak. Upah hijau dicatat ini. SDN 1 Pandansari. Oh, sudah. SDN 1 Pandansari. Jadi ada 2 kali jawaban itu masih meragukan. Jadi agak pelimpan gitu. Tapi ini jadi saya catatan. Orang Wanayasa kemarin jadi guru di Batam. Ini orang Batam jadi guru. Hah? Oh, malah jadi oh, sudah mayang-mayang. Tapi akhirnya jatuhnya di sini. Iya. Ya, oke. Berarti menurut Bu Cici, SD-nya Bu Cici sudah tidak menjawab harapan orang tua. Sudah. Yang tadi. Sudah. Saya bisa dikasih contoh. Ini langsung saya sebutkan. Memberikan rasa aman, nyaman, dan membuat anak bahagia. Program apa yang menurut Bu Cici unggulan di SD-nya untuk menjamin anak bahagia? Contohnya apa? Anak bahagia. Nah, contohnya, kok dibagi permain setiap hari? Tidak. Setiap pagi selain senam bersama itu kan juga membuat anak-anak bahagia, Pak. Di kelas biasanya kami nyanyi bersama atau melakukan ice breaking dalam pembelajaran. Ketika sudah mulai bosan, ayo berdiri, joget-joget, entah apa. Yang penting seneng gitu, Pak. Sekarang di sini tolong ajak teman-teman ini Yuk berdiri semuanya. Ya,
Ya, coba yang cowok dengan cowok. Ya, yang cowok dengan cowok. Oh ya boleh. Khusus Pak Joko boleh. Pak Idam nggak boleh. Pak Idam nggak boleh. Ya. Nah, kita akan bermain aku dan kamu. Nah, ya. Yang pertama kita hadapan dulu ya. Ya. Lagunya aku dan kamu saling bertepuk tangan. Gini. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Nah, aku dan kamu lalu berkaca pinggang. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu berpelukan. Lama-lama nanti yang tak suruh nyanyi Pak Bowo. Coba lagi. Sambil nyanyi bersama. Aku dan kamu selalu bertepuk tangan. Aku dan kamu lalu berkaca pinggang. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu berpelukan. Terima kasih. Memang benar ya, bahagia ya. Jadi saya yakin Pak Idam pun akan bahagia kalau berada di kelasnya Bu Cici. Yang kedua, guru-gurunya ramah perhatian dan memberi ilmu yang bermanfaat. Nah, yang seperti apa yang ramah Bu Cici yang sudah dipraktekkan? Ya, ramah pagi-pagi kami menyapa anak-anak. Biasanya ada piket menjemput anak-anak di gerbang, depan gerbang, seperti itu. Kalau anak-anak sudah salim, ditanya, sudah sarapan belum? Oh iya. Tuh. Oke. Kalau Pak Idam yang hadir, Bu Cici, kalau Pak Idam yang hadir ditanyanya apa ke sekolahan? Pinter ya Pak Bowo ya. Dan terakhir Mbak Cici, anak menjadi soleh dan pintar. Ini sudah diwujudkan belum di sekolahan ini? Sudah, kami mewujudkannya dengan sholat berjamaah setiap duhur untuk kelas tinggi Pak. Gitu. Karena sekolah kami dekat masjid. Oh, yang kelas rendah gimana? Kelas maksudnya? rendahnya itu menghafalkan surat-surat pendek. Oke, tepuk tangan untuk Bu Cici dan Pak Bowo. Terima kasih sekali ya. Terima kasih, luar biasa. Ini yang saya maksud tadi. Oke, sudah. Kenapa Pak Idam? Jadi ya ketika tadi tahu Pak Idam mau ampuan, makanya tertarik gitu. Saya kepengen dan berada di situ langsung, bukan ampuan gitu maksudnya. Nah, jadi jawabannya benar-benar alami gitu. Kalian Pak Idam itu nanti hiperbolanya cok muncul gitu. Iya, tapi luar biasa Pak Idam. Saya kira Pak Idam datang seminggu sekali saja aman SD-nya, karena melihat guru-gurunya sudah mandiri. Oh sebelahan. Bu Cici setiap hari dijenguk Pak Idam apa enggak? Enggak. Kalau jawabannya kadang-kadang, malah saya tenang. Kalau setiap hari, malah saya curiga. Kayak intermezzo ya. Bapak Ibu, tadi sudah ada beberapa, dan ternyata kita mau nggak mau harapan karena sebagai orang tua, tapi karena kita sebagai guru sendiri belum tentu bisa mewujudkan harapan orang tua, meskipun itu harapan kita sendiri. Gini oke? Karena sekolah tidak dibangun oleh individu. Catat ini, sekolah tidak dibangun oleh individu. Bukan kepala sekolah tok sing pinter, nggak bisa. Jujur, bukan satu guru netok sing pinter, nggak bisa.
Mbok ning kono anak guru sing juara olimpiade guru nasional tingkat nasional sendirian ora bakal jalan. Karena yang namanya kondusivitas, kenyamanan sekolah itu hasil dari kolektivitas, kerjasama. Nggak bisa kalau hanya sendiri-sendiri, teamwork. Makanya tadi di langkah-langkahnya yang pertama adalah harus di internalnya dulu dibangun, harus, nggak boleh kalau tidak. Kalau kepala sekolah, bagaimana cara membuat gurunya menjadi harmonis, kondusif? Kalau saya hanya sederhana, makan-makan dan jalan-jalan, itu aja. Benar. Kok tanya sama guru-guru, seneng orang guru, naik diajak jalan-jalan kepala sekolah ini, diajak makan-makan kepala sekolah seneng orang. Sing penting orang kan bayar dewek. Naik berbayar dewek berbayar umat gitu ya. Ya. Masalah yang bayar siapa itu gampang lah, bisa dikondisikan. Nek kepala sekolah rajin sedekah rezekinya juga apa? Gak usah khawatir. Iya. Jadi untuk semuanya nanti kepala sekolah di sini pulang hasil dari hari ini ketemu Pak Fadil, besok langsung jadi loman kabeh. Amin. Orang kasih aminis rubah mana tadi? Saya curiga nih aminis rubah. Iya. Makan itu tidak harus mewah. Rames yang 7.000-an saja itu akan jadi istimewa kalau makannya di Jetis atau makan di Bandung. Jadi itu tidak terpengaruh harga rames berapapun. Benar. Tapi makan sate ya itu nggak akan terasa enak ketika makan di sekolahan sambil lembut garap administrasi. Orang enak. Ditinggoni kepala sekolah orang enak. Mending rames yang tadi hanya 7.000-an tapi mamena pinggir pantai Jetis apa nang Bandung kan apa? Gimana kepala sekolah? Anak Jetis ya pun mau rames tuh. Level gak mikir nopo boten kepala sekolah lah. Masa nang Jetis ya mau rames gitu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Membangun komunikasi yang baik. Saya ini pengalaman pribadi tapi sudah berhasil karena sudah 5 tahun saya buktikan berhasil di SD 2 Ketun Dalem. Saya dulu di Ketun Dalem 4 tahun lebih di sana. Itu saya membangun komunikasi dengan paguyuban, dengan guru-guru hanya dengan lewat makan bersama. Rapat itu formalitas. Pas rapat saya ngomongnya enteng-enteng, tapi pas lagi makan di situ ngomongnya untuk berat sambil ngeplokkan orang lain protes. Bu, kita infaknya kurang kurang sergap. Paguyubannya kalau bu-bu kalau mau reso jawab, ayo ditingkatkan infaknya gitu. Bener, saya kadang-kadang gitu. Pas ngomong terima kasih lagi di ruangan. Ketika sudah makan, itu kan makan biasa kepungan kalau saya di lesehan halaman. Kalau yang punya WA saya sering melihat, saya sering makan lesehan di sana. Itu nek ngobrol sudah serius, malah justru di meja makan. Ki Bu, carane ayolah infaknya ditingkatkan. Nggih Bu, tak niku kelas sekali niku pasti infaknya angel banget. Iya niku angel banget infaknya. Ayo tingkatkan terus nomornya rame. Tapi kan sambil makan. Aslinya seperti itu. Guru-guru juga seperti itu. Saya kenapa? Karena saya sering bolos sekolah gitu ya. Saya sering bolos sekolah, artinya harus keluar. Maka saya gampang. Bapak Ibu, hari ini libur jangan masak. Saya gitu di grup. Asik, Pak Fadil mesti traktir, orang usah pede, saya bilang seperti itu di grup kan biasa dulu kan. Akhirnya apa? Tahu-tahu siang-siang, yuk kita ke baksonan mie ayam gitu, ngobrol bareng di situ sambil mie ayam. Tadi tak sampaikan, Bu, ayolah besok untuk ekstra pramukannya mulai ya minggu depan. Saya nggak ngomong di kantor, ngomongnya di warung makan. Nah ngomongnya di kantor, guru nulis tukang tegang nih sih. Akhirnya saya ngomong di warung makan. Besoknya jalan. Nah, Bapak Ibu guru yang di belakang berdoa semoga besok kepala sekolahnya seperti itu. Orang jebulannya kepala sekolahnya malah gawan orang tanggung-tanggung mari Bandung, pengol malah guru nih mapokan sih. Oke, itu hanya cerita saja dan ternyata apa namanya momen makan ya Pak, momen makan itu menjadi sesuatu yang sangat enak gitu, mendekatkan. Itu kan kepala sekolah ya lah, semua belum ngecap mama. Iya. Jadi masalah bayar, kelas orang bingung kan, bayar di depan, di belakang, mana bendaharaan, Bu motong semene ya kan.
nang ngarepe guru-gurune wis ketok Pak Kepala Sekolah traktir. Nang mburi bendarane kalau menjep. Traktir apa nang mburi awake otak. Itu jangan dipraktekkan, berbahaya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kembali lagi, jadi di sini sekolah tidak bisa sendirian. Kepala sekolah tidak bisa sendirian, guru-guru tidak bisa sendirian, maka harus muncul namanya kolektivitas. Untuk program 7 pembiasaan, maka perlu kolektivitas bersama wali murid. Ini Bapak Ibu, ini rencana kerja teknis yang tadi saya jelaskan. Sini ya. Satu apa? Rapat di sekolah untuk penguatan internal. Yang kedua, membentuk paguyuban orang tua. Yang ketiga, melaksanakan parenting. Yang keempat, melaksanakan 7 biasa. Kalau yang nomor 1 dan nomor 3 belum dilaksanakan, maka nomor 4 menurut saya jangan dulu digelontorkan programnya, karena nanti menjadi apa namanya, program yang tanpa perencanaan matang. Yang ada malah jenengan nanti kepundal-pundal. Karena apa? Ngejar target. Kayak kancane kan SDK sebelah wis lah ngupload video melaksanakan 7 pembiasaan, padahal itu hanya sekali tok itu melaksanakan 7 pembiasaan. Wis di video. Ngesuk-ngesuk itu iki bubaricem empun wingi. Olah jole nang video tok. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar urutannya ini jangan sampai melewati refleksi laporan. Selanjutnya Bapak Ibu, parenting itu sendiri apa sih? Nah, kenapa itu parenting? Parenting itu proses membimbing, mendidik. Ingat ya, ada membimbing, ada mendidik, dan memberikan dukungan kepada anak agar mereka dapat berkembang secara optimal. Jadi kegiatan parenting itu sendiri adalah nanti orang tua bisa membimbing, mendidik, dan memberikan dukungan pada anak. Lah parenting itu sendiri bertujuan menjembatani hubungan antara orang tua, sekolah dalam mendidik anak. Jadi harus ada kerja sama. Jangan sampai nanti orang tua dan sekolah dewek-dewek. Si orang tua karpe dewek, si sekolah karpe dewek. Jadi besok tadi siapa ya di sini? Bu Dewi apa ya tadi ya? Jadi besok tidak ada sanksi-sanksinan ya Bu Dewi. Tidak perlu. Saya bersama anak-anak tidak pernah mengatakan hukuman atau sanksi. Tapi yang saya sampaikan ke anak-anak adalah konsekuensi. Minggu ini berarti dari minggu kemarin sudah saya laksanakan setiap pagi kecuali hari Senin. Berarti Selasa sampai Sabtu anak pagi duha itu sudah rutin. Sudah sejak saya di bawah sudah itu setelah minggu ini masuk pertama, setelah duha anak-anak langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya dan senam Indonesia Sehat. Itu rutin. Lah yang saya lihat itu ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak-anak itu ada yang masih sambil gojekan, anak sing sambil dorong-dorongan. Akhirnya pas lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya turun karena selalu mengamati di lewat jendela. 3 kali saya lihat tidak kondusif, akhirnya saya masuk ke halaman, saya kasih warning, anak-anak, program ini kita sepakati program bersama, setuju? Setuju. Kalau saya udah pegang mic, alhamdulillah anak-anak langsung siap. Terus apa yang saya lakukan? Anak-anak, ini program milik kita bersama. Pak Guru ingin membuat kesepakatan. Kalian mau mengikuti apa tidak? Kalau kalian maunya seenaknya sendiri ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, besok Pak Fadil gerbangnya saya kunci ketika istirahat. Karena Pak Fadil kepengennya dikunci. Wah, Pak Guru jajannya kan di luar semua. Saya buat kesepakatan. Gimana? Kalau kalian nggak mau sepakat untuk melaksanakan pembiasaan, berarti Pak Fadil juga akan melakukan haknya Pak Fadil. Karena kunci gerbang boleh demi keamanan. Tapi kan anak-anak yang merasa rugi, nggak bisa jajan. Ada anak-anak gimana? Pak, jangan dikunci gerbangnya. Oke, 3 menit bisa waktu untuk berdiri sikap. Siap?
Bisa. Akhirnya sejak hari itu sampai hari tadi saya nggak sekolah minta laporan. Alhamdulillah Pak, aman 3 menit untuk nyanyi lagu Indonesia Raya sudah tertib. Hanya konsekuensi. Kalau nanti nggak tertib, siap, gerbang saya kunci, berarti kamu libur gak jajan sehari, siap. Nah, berarti nanti kalau kejadian itu terulang, bukan hukuman, tapi namanya konsekuensi yang sudah disepakati. Siapa yang buat kesepakatan tadi? Sekolah dan anak bersama. Begitu juga dengan orang tua Bu Yuhar tadi, ketika anak-anak nanti nggak mau sekolah lagi, nggak sholat lagi, sudah disuruh, sudah ada jurnal, konsekuensinya apa? Yuk kita bahas. Orang tua, apakah orang tua terus menyetorkan denda ke sekolahan untuk kepala sekolahnya 1 orang 500.000? Kan bisa dibuat dengan orang tua. Kan orang tua setuju, berarti itu kesepakatan bersama. Kan mending jenengan doang anaknya kalau orang sholat kabeh kan. Wis sholat, padha ora sholat ora. Nyolek duit iki 500.000. Wis neraka jahanam. Maksudnya harus ada apa namanya? Harus ada bargaining, tawar menawar antara orang tua dan sekolah. Jadi biasa tawar menawar. Saya biasa kalau tawar menawar, jangan tawar menawarnya karena masalah biaya ujian. Keton, saya masalah program tawar menawar. Sampai pernah saya ngaku sekolah, itu pengalaman saya kalah dalam rapat itu sekali. Saya pernah rapat kalah dengan wali murid. Itu di SD Ampuan, SD 4 Wanadri. Saya program tak sampaikan, ingin nambahi kesejahteraan untuk teman-teman WB yang belum dapodik. Kan baru kita berikan berapa. Saya kepingin wali murid menambahkan. Jumlah murid memang sedikit, cuma 74. Tapi wali muridnya kompaknya luar biasa. Saya nawar, Pak Bu, yuk kita bantu yang WB untuk nambahin uang beli sabun. Kalau saya ya nggak apa-apa lah, 10.000 per bulan, itu sangat membantu. Itu wali murid nggak terima. Baru pernah saya ditolak permintaan oleh wali murid. Wali murid, Pak, duit 10.000 soleh apa? Nggak mau wali murid. Akhirnya wali murid memutuskan sendiri bersama komite 20.000 per bulan. Yowes, saya ngaku kalah, saya nggak akan melawan jenengan lagi. 20.000 akhirnya untuk SPP. Itu SD Ampuan. Saya tinggalkan itu SD 4. Mas Bowo tahu ya SD 4 Wanadri ya, Kalilandra. Itu di sana kayak gitu Mas. Jadi itu saya baru pernah kalah itu. Jadi saya karepe 10.000 malah wali muridnya karepe 20.000. Tapi di belakang ada bele-bele. Tapi Pak, jangan diminta tiap bulan. Karena apa? Panen lombok niku mboten saben bulan. Nah, ternyata wali murid punya penawaran. Niku mangke kula bayarnya anggar 4 bulan sepisan. Oh, kayak gitu. Akhirnya saya manut. Nah, itu Bapak Ibu, karena guru-gurunya dan kepala sekolahnya di situ totalitas anak warga bangun masjid, guru-guru ikut kerja bakti. Semennya mangkat dari sekolahan. Kan kantongan duit 500.000 sekarang sekolahan, itu aja pakai uang infak. Balinya akeh banget, bali burinte. Oh, anu sekolah seneng bantu kalau masyarakat lewat masjid tadi bermasyarakat, wali muridnya entrengan. Dandani sekolahan, sing kalau itu didandani tukang nggak selesai dalam waktu 3 hari, gotong royong 60 orang berangkat. Dandani ini kok loh, gendeng di, Pak, di Watun, gendeng dicopoti, ganti reng, itu 1 hari dari pagi sampai asar 60 orang. Makannya dari mana? Ibunya sing masak. Sekolah orang kelangan nopo-nopo, untuk material apa? Ini contoh Bapak Ibu. Kalau sudah dekat orang tua dan sekolah. Bagaimana caranya? Ini yang saya praktekkan. Parenting. Meskipun awalnya ya saya nulis dada. Saya kumpulkan 70 orang itu 2 ruangan kayak gini. Tahu Pak yang berangkat pakai celana pendek? Tahu Pak? Celana pendek kok? Karena baru ngetas dari tambang pasir. Kan itu tambang pasir. Gawa udut, rokok. Duduknya Pak, kakinya diangkat ditaruh di sini. Pertama loh saya ngumpulkan paling murid. Jebulannya kayak gini ya. Ya saya tetap tenang. Tapi kan terus saya dekati, saya lihat terus itu malu sendiri kakinya diturunkan lama-lama gitu. Iya, itu bapak-bapak. Dan itu biasa memang di situ. Dan saya nggak perlu mempermasalahkan itu. Yang penting mendukung program sekolah. Ini hati-hati. Jangan memaksakan sesuatu yang nanti orang di situ akan apa? Merasa
terganggu. Jangan. Ini Bapak Ibu lihat kultur masa. Oke, kalau di Wanayasa parenting kayaknya nanti misalnya kendalanya waktu ya. Lah, mau santai tandur gitu ya Pak Yanto ya. Apa enggak? Enggak ada masalah. Enggak ada ya. Kalau suruh berangkat ya. Aman. Berarti parentingnya aman. Nah, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, mengapa parenting itu penting? Ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Masa emas perkembangan anak. Ini penting orang tua tahu bagaimana menghadapi anak usia di sekolah dasar. Karena banyak orang tua nggak paham. Bikin SD kelas lulus telu langsung dicekli HP jor-joran tanpa waktu. Jadi ini salah siapa? Ya orang tua. Karena nggak tahu pendidikan. Ini ya. Sehingga orang tua butuh bocah usia 6 sampai 12 tahun itu butuh dia apa? Dikancani. Malah ada yang kadang anak gak sekolah di daerah gunung itu karena orang tuanya makan ke kebun gasing. Disoratangi bocahnya yang rumah sekolah gini oke. Saya pernah jadi guru gunung di Kalisat itu Pak waktu itu. Iya, saya marani ke rumah. Jawabannya apa? Anora digugah kayak ya Allah, memang orang tuanya itu jam 5:30 jam 6 sudah berangkat ke ladang. Tadi ini jadi harus digugah, tapi gugahnya terus jalan kok, tangi sekolah wis ditinggal. Ini Bapak Ibu butuh diberikan parenting. Jadi tolong meskipun sibuk, ya berarti bangunnya harus lebih awal. Ini contoh. Ini penting banget ya. Jangan sampai peran orang tua ini tidak muncul di dalam perkembangan anak. Yang selanjutnya, tantangan orang tua modern, kayak gosip orang tua nong sing sok, sing sok ya, kalau orang tua modern itu gimana? Rumah sangat bener dewek, pinter dewek, gurunya sering salah. Itu orang tua modern yang sekarang kita temui. Pendidikannya udah SMP atau SMA kadang, tapi gayanya itu seperti gaya sarjana. Kesibukan orang tua seringkali mengurangi waktu berkualitas bersama anak. Perubahan zaman membawa tantangan baru seperti paparan teknologi, media sosial, dan pengaruh lingkungan. Program parenting memberikan panduan pada orang tua dalam menghadapi tantangan ini. Nah, besok pas parenting ditanyaan, ini penting. Atau saya tanyakan jenengan dulu saja, guys. Jenengan yang punya putra udah usia sekolah dasar, satu hari berapa kali meluk mereka? Saya tanya. Berapa kali meluk anak panjenengan sendiri? Saya tanya. Ya, berapa kali meluk? Suka meluk ibunya ya Pak Joko? Oh. Ini hal sepele loh. Ini hal sepele. Tapi mesti jarang yang melakukan. Pas berangkat sekolah, panjenengan yang berangkat, yang pamit jenengan apa putrane? Yang pamit jenengan apa putrane? Ayo, ibu putranya kelas berapa? SMA. SMA berapa? Cowok cewek? Cowok. Pernah dipeluk selama SMA? Ya paling cium, kalau berangkat pasti saya cium. Iya, cium apanya? Pipinya. Coklat bosorannya ada? Enggak, makan-makan. Oh, iya. Ibu putranya? Oh, udah mulai semua. Yang masih, ini masih kecil. Oh belum, ya, yang masih kecil ini berarti ada. Mas, jangan merasa anu. Mas SD, kalau pagi sih belum kecil enggak? Iya, belum saya Cium, tapi mau. mau Laki-laki perempuan? perempuan. Oh perempuan, ya bagus. Nah ini yang saya harapkan. Guru harus bisa beri contoh. Putranya kelas berapa? TK, ya. Terus kalau pagi? Ya belum bangun. Belum bangun ya? Soalnya saya berangkat jam 6. Iya. Sama. Belajar total. Belajar apa ya? Iya. Jadi belum bangun karena masih pagi sekali ya. Iya. Tapi tetap dicium ya. Kalau berangkat harus tetap dicium. Meskipun dia nggak sadar, tapi tetap harus dicium. Itu ilmu Bapak Ibu. Jadi kalau saya lupa, saya pernah melakukan kesalahan yang dua anak yang pertama. Karena apa? Waktu itu saya mikir akeh masalah dunia.
Jadi waktu anak saya yang 2 kecil itu, saya ingin ngejar dunia. Istilahnya utang ingin karena ini gitu ya. Terus kemudian caranya kegiatan apa boleh melu gitu ya, tutup gitu ya. Mikir gawe rumah, mikir apa, akhirnya ke anak waktunya kurang. Akhirnya apa? Jauh dengan anak. Iya, saya tangisi anak saya pernah, dua-duanya lagi tidur saya tangisi karena saya salah. Laju kali bening, otomatis habis waktu saya di perjalanan. Pulang anak sudah tidur ada. Iya, setelah saya pindah ke bawah, saya perbaiki. Anak tadi nih kalau tak ajak jajan itu nggak mau, anak nomor 1 sama nomor 2 jajan nggak mau. Karena apa? Sama ayahnya malu. Wah, kebangetan kan saya. Nah, akhirnya saya perbaiki lewat anak nomor 3. Anak nomor 3 melampaui ekspektasi. Ibunya meluk ayahnya langsung nangis. Cemburu deh sama ibunya. Pokoknya ibunya kalau kok sampai meluk ayahnya, penyium ayahnya, dia langsung moto. Ayah jahat, cium-cium ibu, ayah jahat. Jadi kalau pamitan itu harus di ruang berbeda. Istri saya di kamar, anak saya di luar. Jadi kalau meluk istri sama cium istri nggak boleh kelihatan sama anak yang nomor 3. Anak nomor 3 setiap hari pasti dia yang minta meluk. Karena apa? Memang setiap hari saya cium peluk dari bayi kecil sampai sekarang TK. Ini berbeda Bapak Ibu. Saya punya 3 anak itu, yang 2 dan nomor 1 beda. Tapi sekarang udah mau dipeluk. Yang nomor 1, nomor 2 sudah mau dipeluk. Siapa tuh naik meluk itu rodo pasrah gitu, nggak mau meluk balik gitu, cuma dipeluk tok gitu. Nah ini kesalahan saya. Nah Bapak Ibu, ini perlu dikenalkan ke orang tua. Saya sampaikan ke orang tua, saya pernah melakukan kesalahan dan saya nggak sempurna. Saya ceritakan kesalahan saya adalah waktu itu saya jauh dari anak. Tapi saya punya perbaikan di anak ketiga ini, saya ceritakan. Nah, saya sering dalam WA saya isinya foto anak ketiga saya tok, karena memang itu anak emas ibaratnya, ya. Karena dari kecil lahir pas pandemi, jadi kan kita WFH, istri saya nggak libur, saya diri-diri ngomong kayak umur 2 bulan, ya kerakep dengan saya karena bau keringat saya. Ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Jadi parenting itu penting tadi. Yang pertama adalah tadi saat perkembangan. Yang kedua adalah tantangan orang tua modern. Orang tua modern itu harus diajak ngobrol. Jangan dijauhi. Ya dengan semakin memusuhi orang-orang yang Gen Z, ya Gen Z itu dia akan memusuhi balik lebih kuat. Ini kuncinya. Sudah terbukti. Kan mereka kelahiran 90 sampai 2000. Di sini masih ada yang kelahiran 90 sampai 2000? Ada. Nah itu contohnya Gen Z itu jadi guru, jadi kan sadar. Jadi orang sadar gitulah, orang terlalu heboh gitu. Bener. Makanya ini ketika guru Gen Z ketemu wali murid Gen Z mesti rame mesti gelut. Itu ada yang curhat tadi yang pakai jilbab kuning, sering gelut itu memang tuh. Artinya apa? Adu argumen bisa di grup. Bahkan nanti nggak puas temui di sekolahan gitu lah. Ini untung saya sudah punya ilmunya menjinakkan wali murid yang Gen Z tuh. Iya, nanti yang kalau mau berbagi nanti ke rumah saya aja bawa yang saya kasih tahu. Jadi ini Bapak Ibu, orang tua modern ini harus diajak duduk bersama ngobrol. Jangan hanya diberi perintah atau diberi informasi. Ini akan miskomunikasi seringnya. Maka orang-orang tua yang kayak gini nanti duduk bersama ngobrol. Syukur kalau di sekolah itu, kalau ibu-ibu atau mbak-mbak yang masih muda itu jangan dihadapi oleh ibu-ibu guru, yang hadapi bapak-bapak guru atau kepala sekolah yang kaku. Nah, kepala sekolah ibu-ibu gak apa-apa, tapi yang guru jangan. Kenapa? Ini faktor psikologis. Nah, psikologis bukan bahaya Bu. Ini tolong jangan konotasi negatif. Kan di kantor dengan ibu. Beda. Mereka tidak akan menyalak ketika ketemu dengan lawan jenis. Ini benar, ini serius, ini hasil penelitian. Ya Pak Eka? Iya. Setidaknya kalau yang ketemu ibu lebih tua, Riko, ini benar. Makanya teori kalau ada masalah guru dengan usia yang hampir sama, kasih kepala sekolahnya suruh menyelesaikan. Jenengan pokoknya terima beres kepala sekolahnya gitu. Lah nanti kalau kepala sekolah ngasih advice, Bu jenengan harus kayak gini, manut.
Ya, ini penting guru-guru menghindari toksik atau menghindari pikiran negatif dari seseorang. Guru juga harus selamat lahir dan batin. Nah, mau ngurusi anaknya angel, teman sekolah ngurusi wali murid angel, kan bener. Lanjut. Kolaborasi sekolah dan orang tua itu ya akan menghasilkan kesuksesan untuk anak-anak. Sekolah dapat memberikan informasi tentang perkembangan anak yang tidak selalu terpantau oleh orang tua di rumah. Ini nanti menjadi senjata. Pas parenting, kumpulkan masalah-masalah yang ada di sekolah. Yang di rumah tadi hasil wawancara atau mini di share. Nanti dibuka pas parenting. Jadi pas parenting, Bapak Ibu, kelas kita anak-anak, tapi jangan sebut nama ya, penting Pak. Jangan sebut nama sekali-kali, ya. Itu akan menjatuhkan. Jangan sebut nama. Ini ada beberapa anak, jangan semuanya juga. Nek beberapa anak, gitu ya. Meskipun nanti yang sebenarnya disindir satu orang, kan aman. Kan paling batin dong, anaknya ngeraiki, tapi mereka juga nggak berani bilang. Nah ini trik. Nanti disebutkan beberapa anak di kelas 5 ini ada yang masih suka mengambil barang milik temannya. Catat itu. Bapak Ibu, apakah ada Bapak Ibu yang pelit di rumah sehingga anaknya di sekolah sampai mengambil barang milik orang tuanya itu kan mobil barang. Parenting itu kan harus kedekatan. Gitu kan. Enggak itu. Lah nanti dibahas. Bapak Ibu, wawancara saya kemarin Senin, anak yang tidak sholat subuh untuk kelas 5 ini adalah 99%. Nah, berarti kan ada masalah di situ. Orang tuanya ditanyakan, anak jenengan bangun jam berapa? Ibu tanya. Kira-kira bisa nggak Ibu kalau dibangunkan lebih awal lagi? Jangan langsung bilang, tolong ya Bapak Ibu besok bangunkan anaknya jam 4 gitu. Ojo, jangan seperti itu. Tapi lewat pendekatan. Yuk dibangunkan lebih awal. Lebih awal jam berapa? Tadinya jam 6, mundur jadi setengah 6 atau jam 5. Kita harus berproses. Ojo karpe dewek gurune kepengen ideal, tapi dengan memaksakan. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kolaborasi sekolah dan orang tua. Ini yang diharapkan. Jadi jangan sampai ketika parenting nanti Bapak Ibu malah tidak menemukan solusi, malah jadi menemukan emosi. Itu gak boleh. Maka Bapak Ibu harus legowo, ngobrol terbuka, dan jangan sampai ada yang disimpan, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, karena ini menjadi bahan diskusi. Tujuannya apa Bapak Ibu parenting di sini? Ini Bapak Ibu memperkuat peran orang tua sebagai pendidik utama. Nah, ini orang tua harus dikasih tadi lewat apa? Refleksi aktivitas. Aktivitas dibagi. Kan dihitung-hitung. Yo Pak Bu jejal deto putrane jenengan itu bareng saya dengan bareng jenengan kira-kira berapa jam bareng saya? Dihitung kan? Jam 7 sampai jam setengah 1. Berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam setengah. Terus sehari ada berapa jam? 24. Berarti sisanya berapa jam? 18 setengah jam. 18 setengah jam sama jenengan loh. Ketika mau menyalahkan sekolahan kan mesti mikir, iya ya, jeblah kan suwe karo nyong nimbang karo gurune. Nah, Bapak Ibu tuh, jenengan berarti di rumah lebih banyak perannya daripada kami di sekolah. Kuatkan. Bapak Ibu itu yang paling berjasa nanti untuk anak-anaknya. Saya lah cuma sedikit, paling saya cuma berapa. Jadi kalau mau masuk surga itu jenengan nomor 1, saya paling nomor 3 lah. Yang bombongi wong tua nih. Tapi gimana? Ya memang benar gitu loh, maksudnya benar menyadarkan loh Pak. Misalnya ada orang tua itu jenengan itu pahalanya lebih banyak daripada saya waktu mendidik, gitu. Tapi kok biasanya orang tua ya nasi kan Pak, nasi nyeleneh, gebu tapi kan gajinya kayak jenengan itu daripada saya. Soalnya segala gitu orang tua nih. Padahal orang tua juga banyak rezekinya dari anak seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi parenting itu penting sekali. Apa? Karena ini memperkuat peran orang tua sebagai pendidik utama. Kalau tidak ada program parenting, belum tentu semua orang tua sadar bahwa dia memiliki tanggung jawab mendidik. Makanya tadi bocah orang sekolah ya jor, ya buyuk. Karena apa? Mereka merasa anaknya penting sekolah, malah penting sekolahnya daripada ibadah. Banyak loh orang tua kayak gitu. Penting pintar sekolahnya di rumah tanpa dijaga ibadahnya. Ada, saya punya orang tua yang model kayak gitu. Saya tanya anaknya, nggak pernah saya disuruh sholat, bocah pintar, jawabnya jujur.
Nggak pernah saya di rumah disuruh sholat ya. Jawabannya jujur tapi nyelkit banget. Lah, sampai kan saya tanya, kamu disuruh sholat main-main baik, nggak sholat. Dan terus, kamu apa di rumah nggak pernah disuruh sholat? Enggak. Jawabannya, aduh saya kelus dada. Ya wis bengel ini mau tuane orang. Akhirnya parenting sebagai solusi. Yang kedua, meningkatkan sinergi antara sekolah dan keluarga. Ini yang tadi, sekolah dewek-dewek, bingung dewek, sudah tidak terjadi. Nanti orang tua ikut membantu dalam mendidik anak. Jadi kalau ada anak yang mulai sulit diatur, orang tua diberitahu, nanti orang tua saling menyelesaikan masalah itu. Jadi orang perlu salah-salahan dengan gurunya. Yang ketiga, bantu anak mencapai pengembangan akademik, emosional, dan sosial yang optimal. Nek orang tua nek kompak dengan gurunya, anak-anak tidak merasakan dualisme pendidikan. Ini penting. Pernah nggak merasakan dualisme pendidikan? Pernah. Namun maha apa dicor, di sekolah dibatasi. Akhirnya dualisme pendidikan namanya. Pendidikan di rumah tidak selaras dengan pendidikan di sekolah. Jadi tadi anak-anak di rumah cor, apa yang boleh, nang sekolah kan dianggapnya seperti kayak di rumah, suka pinjam milik temannya tanpa dikembalikan, suka merusak milik temannya tanpa minta maaf. Itu akibat pendidikan di rumah, dan itu harus dikuatkan. Kalau orang tua membutuhkan solusi, nanti Bapak Ibu cari referensi, ya, cari referensi, dibantu orang tua untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan yang tadi dimaksud bersama-sama. Nah, manfaatnya apa? Bapak Ibu parenting ini ya, Bapak Ibu, bagi anak-anak jelas dia merasa ada dukungan ketika dia membutuhkan apa? Kasih sayang, perhatian, jelas didukung baik oleh orang tua maupun oleh gurunya. Kalau bagi orang tua bagaimana? Orang tua jadi lebih tahu. Oh iya ya, saya selama ini salah asuh. Nah ini penting banget. Bagi orang tua memang yang nggak begitu paham. Anak usia sekian dikasih motor misalnya. Usia berapa ya? Kelas 4. Dikasih motor, tapi ini juga berbeda geografis, tidak bisa disamakan ya, karena ada di SD yang memang kalau nggak naik motor kasihan anaknya karena jauh sekali, maka perlu diperhatikan dulu permasalahan konteksnya. Jadi jangan serambah uyah, jangan disamakan, beda-beda. Tapi di kota anak kelas 4 atau kelas 5 dibawa di motor bahaya, apapun alasan bahaya. Nah ini dikasih tahu, edukasi. Anda dikasih handphone usia segitu, bebas tanpa kontrol, bahaya nggak? Bahaya. Kasus judi online di SD sudah banyak, jujur aja. Meskipun itemnya berbeda. Kan kalau di SD masih pakai apa itu? Yang main pakai itu? Yang beli apa? Ya kan, Mas Bo, Mas Pegi kudu napal ya. Ya kayak apa ya Mas Ano? Top up itu kan paling nggak malah 30.000 kan bisa kan? Top up di Indomaret itu. Nah, itu ternyata juga sebagian dari judi online, karena nanti dia harus membeli nyawa, membeli poin, harus seperti itu. Nah ini diedukasi. Orang tua ngerti beli paketan, top up itu ngerti paketan orang tua, karena tahunya untuk internetnya, padahal bukan hanya untuk itu, tapi juga untuk modal main game. Ini orang tua ya, sehingga nanti orang tua kalau diberi wawasan dia akan sadar. Oh iya ya, saya harusnya kayak gini. Ini penting Bapak Ibu. Yang ketiga bagi sekolah, nek wis di parenting, orang tuanya sadar. Kira-kira permasalahan di sekolah bagaimana? Berkurang atau bertambah? Insya Allah berkurang dan jangan yakin. Mesti berkurang. Dan anak-anak pasti akan lebih mapan daripada sebelumnya. Asli Pak Bu, saya merasakan. Jadi saya berada di 4 tahun di sekolah A. Perubahan dari awal saya datang sampai dengan saya harus pindah, perkembangannya luar biasa. Bagus, sopan santun anak bertambah, absen tadi setelah sholat dari yang tadinya hanya 50% sudah menjadi paling 20% yang nggak sholat. Ada peningkatan, ini penting banget. Ya monggo pendekatannya mau bagaimana Bapak Ibu lihat situasi masyarakatnya, okay? Jadi harus menggunakan konteks kearifan lokal. Orang tuanya bagaimana modelnya? Ya, parenting pun diskusi, mau jam berapa enaknya. Parenting harus diskusi, mau ada makanan apa tidak. Iya, artinya yuk kalau perlu ada makanan sambil makan bareng.
disepakati. Yang penting kan orang tua bawa bekal masing-masing dan titik gurunya dibawakan. Ya penting itu. Jangan bertanggung jawab. Terus ya gurunya dibawakan masing-masing kelas tentunya. Ini contoh. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini manfaat parenting ini baik bagi anak, orang tua maupun sekolah, tentu semuanya akan bawa dampak positif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang sudah pernah melakukan parenting sekolahnya? Yang sudah pernah melakukan parenting siapa sekolahnya? Nah, parenting itu apakah harus mengundang narasumber? Saya tanya. Tidak. Siapa yang paling tepat melaksanakan parenting atau menjadi narasumber parenting? Siapa? Iya, setuju. Guru dan kepala sekolah masing-masing kelas, karena guru dan kepala sekolah, gurunya masing-masing kelas itu paling kondusif. Kenapa? Karena dia lebih paham anak-anaknya diceritakan seperti apa. Ada pertanyaan kira-kira untuk parenting? Besok siap untuk melaksanakan parenting? Siap, harus siap. Pak, kita bikin jadwal parenting nanti di sekolahan. Yo, kelas 1 jadwal parentingnya hari apa? Kelas 2 hari apa? Oh, 2 kelas, berarti gandengan. Ya, per fase boleh. Tapi ingat, parenting ini langkah keberapa tadi di dalam perencanaan? Yo. Langkah ke 4 apa 3? Oh, 3. Ya, kita buka coba. Langkah berapa parenting? Rencana teknis. Ketiga. Iya, jadi internal dulu, rapat, membentuk paguyuban, baru diundang untuk parenting. Ini nanti diikuti ya, seperti itu. Nah, bagaimana pelaksanaan parenting Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu. Ini boleh kelas, boleh fase. Dilakukan secara terencana dan terukur, namun materi yang disampaikan fleksibel. Tadi dari mana materi yang disampaikan? Hasil mini risetnya menjadi bahan untuk ngobrol. Kayak Bu Yuhar tadi sudah punya. Masalahnya anak banyak yang belum sholat subuh misalnya. Maka dibawa. Jangan banyak dulu masalahnya, satu persatu. Jadi orang tua akan antusias fokus pada permasalahan yang pokok. Kemudian yang ketiga, mengangkat tema yang berkaitan dengan kondisi peserta didik atau fenomena sosial di lingkungan sekolah. Masalah apa sih sedang di kelas itu atau di fase itu, maka itu yang dibawa. Idealnya sama nggak materinya antara fase A sampai fase C? Betul, beda. Tergantung dari masalah masing-masing. Oke. Kepala sekolah dan guru dapat belajar secara kolektif dalam komunitas belajar sekolah terkait materi yang dipersiapkan untuk parenting. Ini dilakukan di mana? Di dalam tahap 1 tadi, waktu rapat internal, dikenalkan materi-materi parenting. Nanti sudah ada semuanya di lampiran ini. Parenting milih masalah apa, nanti sudah disiapkan. Ada contohnya. Parenting merupakan kegiatan sederhana namun bermakna, dikemas dalam waktu yang relatif singkat 1-3 jam serta tidak perlu berbiaya mahal. Jadi jangan sampai ngundang parenting awet jam 7 tekan jam 4 sore. Ya, tapi ngundang monster tunggal aku sulis. Ngundang monster tunggal sih paling murni teka kabeh gitu. Bubar guys ya. Ya, masih nyanyi Pak Darsono. Iya, dari tadi saya belum dengar Pak Darsono nyanyi. Nanti selalu nyanyi. Jadi cukup 1 atau 2 jam saja sudah cukup dalam parenting, oke? Yang penting tersampaikan tadi menguatkan antara wali kelas dan wali murid, menguatkan sekolah. Iya maksimal Bu, dan jangan sampai kan jangan bingung juga deh ngomong sesuai nanti. Jangan kayak kaset diputar ulang maning, putar ulang maning, ya nanti repot. Yuk, nanti mulai dipersiapkan. Materi parenting apa? Tergantung kondisi yang sedang mau dihadapi. Kalau ini 7 pembiasaan, tadi mipil, jangan 7-7-nya, 3 dulu, yang paling pokok. Tidur cepat, bangun pagi, dan ibadah. Coba perhatikan nomor 6 Bapak Ibu. Narasumber parenting diusahakan kepala sekolah atau guru di sekolah tersebut. Itu lebih utama. Kok kepengen ngundang? Ya boleh, ahli. Ahli apa dulu? Aja ahli waris, ya, ahli hisab,
dari Pak Kita ahli hisab. Kira apa? Oh. Sampai mana ya Bapak Ibu tadi ya? Oh. Orang rampung-rampung ada parenting gitu ya. Nah, ini kalau bisa dari yang sederhana dulu. Wali murid diajak ngobrol sesuatu yang sederhana dulu. Kok misalnya parenting disisipi kalau Bapak Ibu yuk kita ngadakan mabar bareng gitu. Gak apa-apa di kelas itu. Mabar itu kan makan bareng. Ngerti apa tuh Pak? Ayo beda konsepnya saya dengan Pak Darsono mabar itu. Kalau saya makan bareng, iya makan bareng. Nanti kita ajak Pak Kepala Sekolah ya, Bu Kepala Sekolah ikut bareng. Kelas 1 bareng-bareng. Soalnya apa? Pak Kepala Sekolah nanti atau Bu Kepala Sekolah yang sebelum bayarin gitu kan? Wali murid seneng banget. Iya setuju. Kincrong-krong ke Kepala Sekolahnya. Ya, jadi ini Bapak Ibu, narasumber itu nanti guru atau kepala sekolah. Jadi narasumber itu bukan menyampaikan materi secara parenting adalah bukan. Justru di sini parenting adalah bukan menyampaikan menjelaskan tentang parenting, tapi bagaimana mendekatkan diri sekolah dan orang tua untuk hati ke hati membahas masalah gitu ya. Jadi nanti betul bareng-bareng memperbaiki anak, jangan sampai anak rusak. Nah, diperbaiki kan anak rusak gitu. Contoh yang pernah dilakukan Pak Hitam apa? Ceritakan ke teman-teman. Rapot akhir semester, akhir tahun itu kan pasti orang tua yang mengambil, dan sebelumnya kan dikumpulkan dulu wali siswa sudah menjelaskan ini kayak gini, tentu sesuai dengan permasalahan yang ada. Cuma belum ada kata-kata parenting yang selama ini kita akrab dengan kata parenting, justru yang di SD, dan sebagainya itu sudah muncul nama parenting. Itu sebenarnya itu. Ya. Jadi selama ini dikenal parenting itu dilaksanakan di Sudayuda, undang narasumber aula, undang narasumber kan seperti itu kan parenting. Padahal bukan itu. Karena tadi parenting adalah bagaimana membimbing, mendidik supaya orang tua lebih perhatian kepada kebutuhan anak-anak. Besok siap ya Pak? Klik, aman. Oke. Ya. Ya. Tadi sudah ya, Pak Kitab sudah pernah parenting di sekolah, tapi baru dilaksanakan malah sering di pembagian rapor. Itu parenting atau curhat wali kelas? Karena iya, tapi yang saya amatikan lebih banyak kepada wali kelas melaporkan kejelekan muridnya. Ya Pak ya. Oh yuk, Bu, anaknya jenengan lagi bolos, mikrolas, gitu kan seperti itu. Wah, anaknya jenengan ya Allah Bu, sering banget gendut. Nah, oh iya bagus sayang ya. Ini masih secara bagaimana mengatasi individu tadi ya. Nanti parenting itu lebih kepada bagaimana menjalankan program sekolah itu biar diterima oleh seluruh warga sekolah. Oke. Betul sekali, itu pendampingan psikologi ketika hasil belajar. Iya, gurunya ngapa kie ya? Iya, bagus Pak Hitam itu ditingkatkan. Nanti konsep parentingnya adalah pada berbasis program yang akan diselenggarakan setelah menemukan mini riset banyak masalah, gitu ya. Jadi kalau bisa konsepnya keluar dulu dari yang akademis, lebih ke karakter dulu fokusnya. Karena nanti akademis dengan sendirinya akan diperbaiki kalau karakternya sudah baik. Nah, harus mandiri, bocah apa? Oke, itu seperti itu. Ini contoh Bapak Ibu ya, contoh tema parenting.
Contoh pengasuhan berbasis kasih sayang. Tujuannya membantu orang tua memahami pentingnya kasih sayang dalam membangun hubungan yang sehat dengan anak. Tadi yang saya contohkan, peluk anak, cium anak, itu belum tentu semua orang tua bisa melakukan itu, karena belum tentu. Kalau bukan jadi pembiasan, jadi sangat kalau memang belum bisa, ya. Terus pengasuhan apa? Perilakunya bagaimana, yang mendukung dan sebagainya aktivitas. Terus ini contoh lagi, membangun komunikasi positif, mengajarkan keterampilan komunikasi untuk meningkatkan hubungan orang tua dan anak. Cara berbicara yang bangun harga diri anak. Ngobrol orang tuanya jangan sambil pegang. Oke, sing pelaku biasanya ibu-ibu, termasuk istri saya. Iya, perintah anaknya kalau megang HP, saya langsung kasih batak jaluk HP-nya, kuntalan ke kursi. Dihadap anak udah perintah gitu. Nah, saya kayak gitu. Iya, karena apa? Itu etika juga, ngajari etika. Besok anaknya lebih parah nyontoni. Jawab kalau nyakul HP, ya bu, HP. Kan resiko kalau telepon, ya po, seperti itu. Jangan. Itu perlu dicontohkan, oke? Ibu-ibu terutama. Soalnya saya dulu orang bisa los HP ibu-ibu. Siapa ibu bawa di sini yang senang megang HP? Dari tadi tak megang HP pak, aman? Iya. Pak Darsono malah HP ini dalam terus. Ini Bapak Ibu, contoh-contoh parenting nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Ini banyak di sini contoh tema. Nanti kami lampirkan juga untuk ada lampiran daftar pustaka untuk mencari parenting yang terbaik. Di YouTube juga banyak, ya Bapak Ibu jangan khawatir. Di sini sudah ada. Bermain dalam pengasuhan, orang tua manfaat bermain untuk perkembangan anak. Nah, banyak orang tua sekarang belum dolanan karo anaknya. Banyak. Alasannya apa? Wah, kesel. Ini ya sibuk gitu. Kalau saya dimarahi sama anak sering, anaknya nomor 3, ayah, HP-nya ditaruh, aku mau main sama ayah. Wes batis kode, langsung HP-nya tak lempar, main apa? Bikin Lego, bikin apa? Wes boleh. Anaknya harus mendapat waktu. Ini contoh. Terus apa lagi? Contohnya adalah mengarahkan orang tua dalam menanamkan nilai-nilai positif pada anak, kejujuran, tanggung jawab, mandiri, semua apa? Contoh. Maka Bapak Ibu guru dan kepala sekolah juga harus memberikan contoh. Jangan sampai jarkoni. Makanya saya paling senang itu nek parenting masalah gadget. Ya, mau ngomong lantang. Kenapa? Karena saya nyontoh nih, anak saya saja tak belikan HP. Ya nasi, nopo caranya dulu ya. Niku nopo Pak Fadil boten saged membahasakan HP. Ya jawab iya Ibu, urunan geng yang paling murid tolong ngondong HP anak kuno. Digawe santai gitu. Jadi jangan pernah si narasumber nanti terpancing emosi geleweane si wali murid. Dan kita harus lebih banyak bagaimana mengedukasi bahwa komunikasi yang efektif itu dengan santai, tidak yang menggebu-gebu keras gitu itu. Oke, ini contohnya. Wah, ini nggak terbaca merah. Ini berdasarkan nilai-nilai agama. Ini tentunya sesuai dengan ajaran masing-masing. Pola asuh anak di era modern ini penting banget loh. Ibu-ibu Gen Z ini ya, Gen Z ini penting banget ini. Sehingga ibu Gen Z jangan cuma hanya mencukupi kebutuhan anaknya, tapi tidak memenuhi hak anaknya dalam pendidikan. Hak anak dalam hal kebutuhan, tapi tidak memiliki kesadaran untuk memenuhi hak akan pendidikan. Ini beda sekali. Jadi zaman sekarang yang penting anaknya menang. Itu seperti itu. Terus temanya contohnya banyak ini, mengelola screen time anak, tips untuk orang tua. Ini yang sudah ketahuan punya HP, berarti pakainya ini mengelola screen time. Ada waktunya istirahat, ya HP itu istirahat. Ada waktunya HP itu boleh dinyalakan atau dihidupkan. Silakan diatur. Mau diatur berapa jam? 2, 3, 1 misalnya. 2 tanpa HP, 3 dengan buku, 1 dengan HP misalnya. Apapun itu silakan. Screen time. Ini ya. Kecanduan gadget, tanda penyebab, cara mengatasinya, cari di YouTube ada. Tapi meskipun di YouTube ada, kadang harus diikuti dengan aktualisasi pengalaman orang-orang yang pernah mempraktekkan juga. Dikonfirmasi, jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini ya, contoh-contoh seperti itu.
Oke, Bapak Ibu, sudah selesai sampai sini? Ada yang didapat apa tidak sehari ini? Ada? Iya, ada yang dapat. Nah, intinya apa Bapak Ibu? Advokasi di sini adalah bagaimana membantu sekolah untuk mempraktekkan langkah-langkah sebelum Bapak Ibu menerapkan 7 pembiasaan. Sehingga perlu ada langkah-langkah yang ditempuh sebelum Bapak Ibu menggulirkan program 7 kebiasaan ini. Sehingga Bu Pengawas bertahap melakukan monitoringnya atau evaluasinya, jangan langsung menagih mana video pelaksanaan pembahasan apa kebiasaan. Kalau ini catat nih, Bu Pengawas esok nagih, Bu Parijem nagih video penerapan kebiasaan, ini bertentangan dengan Pak Fadil. Karena apa? Progresnya pertama adalah rapat dulu. Semua kepala sekolah melaporkan ketika sudah rapat. Lah iya, Bu, baru langkah 1 SD Padang Sari, koordinasi internal. Tapi internalnya tolong satu sekolah ya Pak Hitam, kalau Padang Sari 1. Jangan hanya dengan Bu Cici maksudnya Pak Hitam. Harus Pak Bowo diajak dan teman-temannya. Itu namanya kolektivitas. Kemudian yang kedua, ini Bu baru membentuk paguyuban. Nah, terus Bu ini sudah mulai melakukan parenting. Baru itu bertahap. Targetnya kapan? Berapa? Nanti Bapak Ibu yang lebih paham. Bapak Ibu jangan berkemas dulu. Iya, belum menulis RTL. Nah, sekarang RTL-nya tulis tangan, nggak usah diketik. Oh iya, RTL-nya harus diisi. Nah, RTL-nya mana ya tadi ya? Nah, Bapak Ibu. Iya. Belum, ini belum jam 3 kok. Kalau udah jam 3 saya habis. Sudah ada mobil plat merah? Yuk Bapak Ibu silakan RTL ini nanti Bapak Ibu untuk isi waktu sasaran. Ada kata HPS gak ya? Ada Bu? Kalau boleh kita yang SD 1 Tempuran. Bapak Ibu sekarang silakan berkemas. Yang satu sekolah duduk bareng harus jajaran. Silakan. Yuk langsung berpindah tempat duduk. Yang satu sekolah harus duduk bareng jajaran. Mohon maaf Pak, coba harus berpindah. Oke, Mas Fadil lebih penak kok disingkir gitu. Silakan, yuk duduk bareng dengan ya. Akan saya kirimkan soft copy-nya di grup ya. Sudah. Niki Bu, yo. Mbak Lilis mana Mbak Lilis? Ya nanti dikirim di grup ya RTL-nya. Nanti biar dibuka lewat HP masing-masing, biar mudah. Ya. Nanti RTL-nya di grup yang Mbak Lilis kirim, di grup apa nih? Korwil. Ya, nanti dikirim di situ, bukannya pakai HP biar gampang. Sudah saya kirim ke Mbak Lilis. Ya, dikirim dulu Mbak Lilis. Sekarang yang manual dulu, dibuat manual dulu. Atau mau ngedit di HP bisa. Ya, dikirimkan ke grup Mbak Lilis. Nanti untuk dibuat itu. Silakan dibahas dulu untuk dituliskan RTL-nya. Ya, sebentar. Itu Mbak Lilis lagi buka. Sudah dikirim. Saya mau di sini tambah sore tambah pemerintah. Sumuk. Ya, silakan Bapak Ibu diisi dulu. Nanti dituliskan di situ jawabannya di kotak apa namanya di kotak HPS-nya. Itu sesuai dengan yang tadi.
Nggih. Ya, kotaknya kayak seperti itu. Ditulis tangan dulu saja. Tulis tangan. Ya, nama SD-nya juga. Kotakannya nggak usah pakai menggaris, pakai kotakan nggak rapi nggak apa-apa. Nanti kan yang file asli yang di sini kan nanti rapi di Word. Yang sekarang saya bawa pulang yang tulisan tangan. Harus saya bawa pulang sih itu tulisan tangannya. Yang nama SD ya di atas ya. Itu harus selesai saya bawa pulang. Belajarnya bawa apanya? Bawa fotonya. Iya, poin yang di sini tulis. Nanti seperti itu. Poin-poinnya ditulis. Dimulai dari rapat sosialisasi itu ke internal dulu ya. Itu mau kapan targetnya. Terus nanti bentukan paguyuban kapan itu. Kontaknya nggak harus lurus, tenang aja. Yang penting kotak-kotak. Ya. Yang penting kotak-kotak. Tulisannya disingkat nggak apa-apa di kolom B. Ini sendirian. Ya. Oh, jenengan berapa kita? Iya. Coba Pak. Kalau bal-balan Pak. Saya ini angkatan lapangan. Nomor Pak. Kalau di diskusi ya, Mas Fikir. Bisa Februari ya? Gimana? Dasar sekolah tapi yang nasional dulu. Jangan sosialisasi ke teman internal tahun 2026 itu lebih betul. Iya lah. Iya. Jangan mulai puasa-puasa lama-lama. Puasa-puasa udah paling murid itu namanya berat. Jangan puasa-puasa ya. Malah bisa jadi kolaborasi ya. Yang misalnya Pandansari 1-2 bareng itu bisa nggak apa-apa kan boleh. Iya, sekolah-sekolah dari sekali itu kan enak paling dapat. Nah iya, paling bareng gitu kan malah perlu banyak waktu itu sama. Sekali yang sudah ada kan tidak perlu. Oh sudah punya. Beda. Grup WA itu beda dengan paguyuban. Paguyuban visi
sudah tahu tugas pokoknya apa Pak Gibran. Nanti dibentuk ketuanya. Dibentuk ketua sekretaris bendahara silakan. Ya berupa Gibran yang berwaya dari dulu bapak ketua baru. Iya, ya tetap berkehidupan. Jadi kan enak, semua jadi pengurus. Jadi nek 4, yo kabeh jadi pengurus. Lah itu nek 6, berarti ketua 1, ketua 2, bendahara 1, bendahara 2, sekretaris ketua 2. 6. Iso kabeh. Gimana? Februari bukan Pak. Dimulai Februari boleh nggak? Boleh. Yang penting Februari 2025, bukan Februari 2026. Februari kan dimulai Januari boleh, Januari 2026 ya nggak boleh. Dan itu adalah foto laksana. Melaksanakan program melakukan paranti untuk mensosialisasikan Februari. Ini sasarannya berbeda. Kalau membuat waktu itu harus sama. Bapak Ibu setelah selesai di foto ya, dengan nyimpan fotonya, itunya saya bawa. Jadi Bapak Ibu nyimpan fotonya. Nah nanti fotonya untuk diketik di itu RTL yang sebenarnya. Itu RTL yang sudah diketik nanti dikumpulkan di Korwil ke pengawas. Oke? Kalau yang tulisan tangan ke saya. Sudah Pak kita? Kalau yang sudah itu nanti difoto. Jadi nanti untuk bahan ngisi yang di soft copy.
Itu yang tulis tangan untuk saya bawa untuk inventaris di dinas kabupaten. Oh, kertas. Bukan mau nyontoh minyak kita. Mas Bowo nanti tanggung jawab ya membalikan papan tulis ya. Sama Mas ini. Ya, oke. Tapi sudah difoto ya Pak ya? Oke. Tanggal 27 libur ya, 27, 28, 29 gitu. Ya maksudnya libur jangan digunakan. Beda mengatasi. Oke, sudah Bapak Ibu. Jangan lupa difoto. Nanti yang disimpan fotonya, yang itu bisa dikumpulkan. Lewat kamu ya, foto ya. Tiga ya Pak. Masih ya. Pulang kembali ke tempat.
Enggak, Pak ya. Ya, tulisan tangannya dikumpulkan, panjenengan foto. Nanti fotonya itu untuk ngisi yang di soft file. Ya, soft file itu nanti akan dikirim ke Bukarijeng. Ya, ya? Ya, terima kasih. Ya, silakan dikumpulkan. Terima kasih. Ya, difoto. Nanti untuk bahan ngisi yang soft file. Nah, soft file itu yang nanti menjadi dokumen milik sekolahan. Ketika nanti supervisi dari pengawas itu menjadi dasar pelaksanaan rencana teknis dari Bapak Pak Aman yang nanti bisa terbaca. Ya, ya, yang sudah difoto dikumpulkan. Nanti sebelum mobil plat merah datang sudah kita tutup jadinya. Plat merahnya sudah sampai kali bening tadi. Udah ngabari sudah sampai kali bening. Mana ya saya siap-siap. Tepat waktu mana ya saya. Ya difoto dulu, disimpan. Iya, sesuai bajunya saya. Iya. Iya. Bapak Ibu, setelah nyusun RTL kan tercantum ya, misalnya Bapak Ibu mulai secara menyeluruh melaksanakan 7 yayasan itu tanggal berapa, bulan berapa. Tapi bukan berarti besok terus mandek sename, enggak ya, tetap jalan sename ya. Wah, saya belum mulai senam, bukan itu gitu ya. Artinya kan program yang melalui pendampingan orang tua itu yang mulai konsisten mulai setelah RTL itu jalan gitu. Awal-awal sama orang tua. Ya silakan dikumpulkan yang sudah. Oke. Ya terima kasih. Ya difoto dulu jangan lupa ya. Nanti untuk mengisi. Nanti kalau ke Bukarijeng bisa lewat grup mungkin ya Bu yang kirimnya ya. Iya, soft file-nya atau hard copy terserah. Ya, ya silakan just tip sekalian yang di belakang. Nah, jadi nggak perlu lari-lari ke depan. Besok Bapak Ibu didokumentasikan ya setiap aktivitas ya. Ketika rapat bersama guru-guru dokumentasikan. Nanti diupload di Instagram. Ini loh Bu Parijeng di tag. Ya. Nama Instagramnya Adek Pari juga ya. Terus nanti tag Bu Parijeng ini sudah kita melaksanakan. Gitu. Bu Korwil kita sudah melaksanakan. Gitu. Di tag sekali ya. Jadi itu nanti menjadi program yang sudah terencana dan terstruktur untuk dilaksanakan. Sudah semuanya, Ki? Sudah semuanya? Oh, dia belum. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu yang belum, hanya tinggal 3 tadi saya lihat yang belum selesai. Terima kasih untuk waktu hari ini. Bapak Ibu bersedia mendengarkan saya, meskipun harus sambil ngantuk, karena memang hari ini banyak diskusi ceramahnya ya, mohon maaf. Jadi memang desainnya memang hanya advokasi, Bapak Ibu. Jadi kami juga hanya menyampaikan pengalaman-pengalaman yang bisa menguatkan terkait dengan pembiasaan yang sudah Bapak Ibu lakukan maupun yang akan dilakukan. Satu hari ini tentunya saya banyak ngomong dan pasti semua kesalahan di saya. Jadi mohon kerendahan hatinya untuk memaafkan segala kesalahan saya, baik ucapan, sikap maupun tingkah laku yang saya lakukan.
Semoga kita bisa bertemu lagi di suasana yang bahagia. Dan nggak tahu nanti di mana pohon ketemu disapa saya ya, kalau saya lupa. Kalau yang senior sih saya hafal gitu, yang muda-muda gitu kalau saya lupa. Nanti saya diingatkan. Terima kasih sekali dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai di sini dulu. Saya akhiri. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditutup Pak Ketua nih guys. Ya, nanti saya kirim ke Mbak Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu yang saya hormati, berhubung waktu sudah sore ya, marilah acara pada sore ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Gilang sipatu gilang monggo. Semoga pada sehat kabeh, selamat sampai rumah masing-masing.